Nah, kamu tahu salah sijine salat. Ya dauna kamu tahu salah sijine sab'i salat. Iku biturobin dan campur kelawan lebu. Iku biturobi tayam mumin ngoten terus. Iku biturobi tayam mumin dan campur kelawan kadek dan campur. Soalnya mamzuji ternyata. Iku biturobi tayam mumin kelawan lebune tayamum. Artinya debu yang sah digunakan untuk tayamum. Mamzujin kang den campur apa turab dicampur bilmai kelawan banyu. Bi ayu kadira gambare kelawan yen to mbudhekake apa turab. Gambare kelawan yen to mbudhekake apa turab. Pegone sing jelas Ruk. Mene mocone mbudhekake lho, kok mbudhekake sih? Gak budhek iki. Mbudhekake. Mengkeruhkan alma ing banyu. Hatta yadharo hingga pertelo. Apa asaru asari turab pertelo fi ing dalem mak. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjis. Wa yasilu lan tumeka. Wa yasilu lan tumeka apa turab biwasitatihi kelawan perantarane mak ila jami'i ajza'il mahalli maring sekabehane pira-pira juse panggonane najis. Ila jami'i ajza'il mahalli maring sekabehane pira-pira juse panggonan al mutanajjisi kang kena najis apa al mahal. Wa yakfi lan cukup firraqidi ing dalem banyu kang meneng. Firraqidi ing dalem banyu kang meneng apa tahrikuhu ngobahake ing al mahal al mutanajjis. Apa tahrikuhu ngobahake ing al mahal al mutanajjis sab'an kelawan ping 7. Kala dawuh sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al-Haytami dawuh yazharu anna dzahaba marrah wal audu ukhra. Ing dawuh yazharu pertelo. Apa anna dzahaba sak temene budalan iku marratun saambalan. Iku marratun saambalan. Wal auda lan sak temene bali niki lek atof teng dzahab nggih. Maknane ngono. Wal auda lan sak temene bali atof ke dzahab sama-sama nasab. Atau enggak dijadikan atof wazahabu utawi bali. Iku lek jarene agamane sonep wajaizun rafuka ma'rufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Maktuf kepada mansubnya inna setelah sempurna mubtada khobarnya, isim dan khobarnya itu boleh diputus. Wal audu utawi bali utawa wal audalan sak temeni bali iku ukhra ambalan kang weneh. Wa fil jari mururu sab'i jaroyatin. Wa fil jari atau fiteng firraqit. Maca kitab ngono kuwi. Wa fil jari lan ing dalem banyu kang mili. Wa fil jari lan ing dalem banyu kang mili apa mururu. Niki opone sapa Gus? Opone yakfi. Kan atofnya ke sana. Apa mururu sab'i jaroyatin. Liwate pitu pira-pira ilenan. Aliran itu ilenan. Miline liwate pitu pira-pira ilenan. Wala tatsriba sampai keliru. Wala tartiba tak dhisik. Wala tatsriba itu diambil dari lafaz turab. Tarrobayu tarribu tatsriban. Wala tatsriba lan ora ana wajib ngeleboni. Ngeleboni itu maksudnya memberi debu. Wala tatsriba lan ora ana wajib ngewehi lebu iku maujud. Wala tatsriba lan ora wajib ngewahi lebu iku maujud fi ardin ing dalem tanah turabiyatin kang bangsa lebu apa ardin. Farun lau masakalban dakhila ma'in kathirin lam tanjus yaduhu. Farun utawi iki kupang-pangan siji. Lau masalamun dempok sapa syahas. Lau masalamun dempok sapa syahas. Dempok kalban ing asu. Dakhila famin ing dalem jerone banyu. Kathirin kang akeh apa mak. Misalkan ada anjing kecemplung kali, kali kan banyune akeh Pak. Di dalam air yang banyak itu tangan kita menyentuh anjing. Apakah tangan itu jadi najis karena menyentuh anjing? Dalam air ini, karena otomatis karena aliran air. Ternyata lam tanjus, mongko ora najis. Lam tanjus mongko ora najis apa yadu tangane syahas. Apa yadu tangane syahas. Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in. Wa famuhu mutarattibun wa lam yu'lam mumasatulah lam yanjus. Walau rafa'alan lamun ngangkat apa kalbun asu
ngangkat roksahu ing sirai kalbun, lek sing bareng manani bareng ngono. Roksahu ing dasi kalbun min ma'in saking banyu, wa famu walaya jusulan ora dadi najis. Walaya jusulan ora najis apa alma banyu alqalilu kang kedhi apa alma biwuluhi sebab pendilate kalbin. Wa innama yajibu angin pestine wajib. Ya Allah ya Rabbi ya Karim apa ghuslul inaim basu ing wadah biwuluhi sebab pendilate kalbin ta'abudan krono arai ibadah wa yu'fa'apun. Sekarang lanjutkan keterangan kemarin terakhir. Bahasa apa bengi terakhir, Mbak? Bahasa apa terakhir? Najis Al-Quran. Wah, eling ngono bae saya kira. Masya Allah. Panjenengan ada cak ijil juga. Kemarin terakhir membahas najis yang mengenai mushaf. Kemarin sudah disebutkan bahwa ada fatwa dari sebagian ulama mengatakan kalau ada mushaf tanah jasa terkena najis, maka mushaf yang terkena najis ini untuk wujubul ghusl, wajib dibasuh dalam rangka mensucikan mushaf dari najis. Meskipun dampak dari pembasuhan ini tadi ada ila talafi, akan menyebabkan mushaf itu menjadi rusak. Kan udah disiramkan yo ajur, Pak. Meskipun dampaknya seperti itu tetap wajib dibasuh. Tapi qala syekhuna wa yata'ayyanu farduhu fima idza massatin najasatu syai'an minal Qur'an. Apa yang disampaikan kemarin bahwa kewajiban membasuh mushaf manakala terkena najis dibasuh dalam rangka menghilangkan najis, meskipun berdampak Quran itu rusak. Kan sampai ngono, Pak. Meskipun berdampak Quran itu rusak, ini hanya bisa dibayangkan, hanya bisa terpraktek bila mana najisnya itu mengenai syai'an minal Quran, mengenai dari tulisan Al-Qur'annya. Artinya lek nang pojokane ngene iki, Mbak, mohon maaf, nang pojokane ngeten iki kenging getih, kena darah. Ojo mbok siram, acur, suwe enae. Ya. Kenapa kok begitu? Apa enggak wajib dibasuh, Gus? Enggak wajib. Kok enggak mengenai Qur'annya saja kok. Yang wajib dibasuh, disucikan meskipun imbasnya, dampaknya sampai mushaf itu akan rusak. Itu bila mana najisnya itu masak syai'an minal Qur'an, menyentuh titik tulisan Al-Qur'annya. Iku lek kertas, lek HP. Hah? Lek HP kan tadi dibuka aplikasi liyo kan gak kena ya. Gak kena cari baru dulu. Ya lah kan HP ngono Mbak yo. Awak dhewe buka mushaf nang HP ngene ya. Di Qur'an buka Qur'an di HP. Kemudian ada darah mengenai HP itu pas kena huruf Qur'ane. Lah tapi itu kan bukan tulisan. Itu kan cuma pantulan cahaya. Itu kan rekaan cahaya tuh. HP itu kan rekaan cahaya tuh. Buktinya dipindah aplikasi mutu fotonya Faruk kan. Terus gak Qur'an ya. Jajal lek Qur'an asli, iso mutu fotonya Faruk. Kan gak iso ya. Nah, maka kalau ini bentuknya mushaf, mushaf yang betul-betul mushaf, maka ketika itu nanti terkena najis, wajib untuk dibasuh dalam rangka mensucikan najisnya, meskipun dampaknya itu akan menyebabkan Quran itu, mushaf itu menjadi rusak. Tapi hal ini hanya bisa digambarkan, dipraktekkan bila mana
yang terkena najis itu bukan cuma kertasnya, tapi kertas yang benar-benar ada tulisan syai'an min Al-Quran. Ada sesuatu dari Al-Quran yang tertulis. Paham ya? Saya pojokane ngono ayo, gak usah. Hah? Itu dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawashi. Maka berbeda kasus bila mana najis itu terletak pada nahwil jildi. Semisal kulitnya. Kulitane jobo ini. Karena Quran kulitan jobo ini. Awil hawashi atau hasyiahnya. Kamu tahu hasyiah? Hasyiah itu pinggiran. Makanya kitab pula jenenge Hasyiah I'anatul Talibin. Koyok kitabnya saudara Hezai, tulisannya kan nang pinggir. Boleh jenenge hasyiah. Hasyiah itu artinya pinggir. Tapi kitab saya masih hasyiah dukur ya ini. Kitab itu hasyiah tapi tidak dukur. Kitab baru Hasyiah I'anatul Talibin tapi cetakannya dukur, ya pinggir. Hasyiah. Ataupun tulisannya Al-Quran itu tidak terkena oleh najisnya. Jadi najisnya cuma di pinggiran-pinggiran yang kertas-kertas kosong. Itu tidak apa-apa, aman saja. Selesai pembahasan itu. Far'un ghusalatul mutanajjisi walau ma'fuan anhu kadamin qalilin inin fasalat wa qad zalatil ainu wa sifatuha wa lam tataghayyar wa lam yazid waznuha ba'da ibari ma ya'khudhu thawbu minal ma'i wal ma'u minal wasakhi wa qad tahural mahallu tahiratun. Nah, sekarang membahas tentang ghusalah. Kamu tahu ghusalah? Ghusalah itu air yang telah dipakai untuk membasuh najis. Kamu ngerti girah kelambi? Ngerti girah kelambi? Ngerti girah apa girah? Membilas. Kamu punya baju, lu girah ini. Airnya kan mancur ya. Air yang mancur dari air yang kamu basuhkan ke baju kamu. Kalau baju kamu ini najis, air kan mancur. Air yang ada di bawah misalkan diwadahkan dalam satu bak, airnya suci nggak itu? Airnya suci nggak? Airnya suci nggak? Ghusalatul mutanajjisi tahiratun. Air yang telah digunakan membasuh sesuatu yang kena najis, misalkan baju ini tadi habis terkena najis, pas cur titik cur titik, yo titik anak saya agak kan ngompol mbak, cur titik ngipi raru ngipi ngene jeding balik, itu cur titik tangi, tapi kan kenaan ya, sampai garing dicari, berarti kan bajunya kena najis. Habis itu dibasuh, disiram pure. Airnya digunakan untuk membasuh baju yang kena najis ini turun 2 dibak. Ghusalahnya, ghusalatul mutanajjis, air yang telah digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis di bawah ini hukumnya suci kalau memenuhi beberapa syarat. Ya kalau langsung suci ngono. Kalau memenuhi beberapa syarat. Apa syaratnya, Gus? Syaratnya wa qad zalatil ainu wa sifatuha wa lam tataghayyar. Syarat nomor 1 tidak mengalami perubahan. Nomor 1 tidak mengalami perubahan. Lek banyu ki mau mancur teko klambi, teko sarung mari kena cur didik ya mau. Kok mudune diambu pesing. Nah, mohon maaf ya bisa. Masih bening. Kalau baunya, warnanya, rasanya berubah, tidak seperti air itu ketika disiramkan, maka hukumnya sudah tidak suci. Paham ya? Syarat pertama harus tidak berubah. Warnanya, baunya, rasanya, air itu tidak berubah. 1. Yang kedua, walam yazid waznuha ba'da tibari ma ya'khudhu thawbu minal ma' wal wasakh wal ma'u minal wasakh wa qad tahurul mahal. Syarat yang kedua, volume air tidak bertambah. Setelah memperkirakan kadar air yang diserap oleh sesuatu yang dibasuh dan kadar kotoran yang terbawa. Contoh ya, kamu punya baju kain itu kan daya serapnya masing-masing. Ono klambi nggak kena teles, kan ono yo kain dari parasut
Iku mbosokno 2 liter, metu 2 liter. Gak nemplek blas. Yo cara nemplek balik yo mek piro? Tetep 1,9 liter. Kapati nemplek. Ada air itu yang nyerap betul, selimut. Itu bocorno 2 liter kali setengah liter, Mek. Kecuali ibu peres. Kan daya serap itu ada, paham saya ya. Maka syarat kedua, air yang telah digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis itu ketika turun, busalanya ini tetap dihukumi suci. Setelah syarat pertama tidak berubah, syarat kedua adalah volumenya tidak bertambah. Setelah mengkira-kirakan kadar air yang diserap. Misalkan kamu punya baju, apa yang kamu basuh? Sekena curi ke apa? Sarung, Gus. Oh, sarung. Yang kamu siramkan berapa liter? Yang saya siramkan air 1 cebuk. 1 gayung. Berapa liter kira-kira? Paling 2 liter. Kira-kira kaos kamu, sarung kamu itu daya serapnya berapa? Ini paling kalau nyerap ya setengah liter paling. Kalau airnya yang terserap kain itu setengah liter, yang kamu siramkan 2 liter, mestinya turun ke bawah jadinya berapa? 1,5 liter. Delokan nani sir. Loh, kok merong liter? Loh, pipis itu mau berarti kegawa. Paham ya? Kalau volumenya bertambah dari yang semestinya turun 1,5 liter karena terserap 5,5 liter. Sedangkan yang disiramkan 2 liter. Berarti kalau lebih dari yang diperkirakan, berarti ada najis yang terbawa di sana. Paham? Makanya syarat kedua itu. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka air itu meskipun digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis, air yang dibasuhkan itu, busalanya itu tetap dihukumi suci. Yes? Tetap dihukumi. Paham ya? Suci loh, saya nggak ngomong mensucikan loh. Suci sama mensucikan itu beda. Kalau suci itu diminum boleh. Tapi dipakai wudhu nggak boleh. Karena nggak mensucikan. Paham maksudnya? Eza itu suci pula Eza? Suci dombe ya? Gak suci bi. Tapi mensucikan nggak? Kayak wudhu nggak? Ayo wudhu gini. Ini namanya suci tapi tidak mensucikan. Lah, air yang telah digunakan untuk membasuh sesuatu yang kena najis tadi itu, kalau memenuhi 2 syarat ini, air yang jatuh itu, yang turun itu, hukumnya suci. Tapi nggak mensucikan. Jangan dipakai wudhu. Suci maksudnya itu. Mau menyiprat nang kelambimu itu gak apa-apa. Karena itu suci hukum. Paham ya? Bedakan kata suci dengan mensucikan. Ini tohir bukan mutohir. Tidak bahas mutohir. Kalau mutohir jelas enggak. Karena sudah digunakan untuk mensucikan. Maka status bisa mensucikannya itu sudah hilang. Tinggal status sucinya saja. Paham ya? Ya. Yes. Qala syekhuna wa yadharul iktifa'u fihi ma biddon. Berarti kudu nggawa timbangan Gus yo. Ini timbangan Faruk itu. Literan yo. Tak durung dibasuh pirang liter. Oh sak mene. Baru takon ahli kain. Kabiku nyerap pirang liter. Mare barang wis kecur nani sor di liter mana? Oh pas. Oh kajak sak srit. Ndak perlu seperti itu. Daunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa yadharu al-iktifa'u fihi ma biddon. Cukup untuk kita itu menganggap ini lebih atau tidak lebih. Volumenya bertambah atau tidak bertambah. Cukup biddon. Cukup dengan dugaan. Wis kira-kira ngene, Mbah. Mosok ngene nggo literan barang ya. Lah ngrepoti Faruk kan. Ruko gawono literan yo yo. Kayak apa saya? Kayak ngeliteri sisa banyak. Angel teman. Nggak perlu. Al-iktifa biddon. Cukup dikira-kirakan dengan cara adon, dengan cara dugaan saja. Pun farqun idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'ratun masalan famatat ulqiyat wa ma haulaha mimma massa faqat wal baqi tahirun. Wong Surabaya kanggo tenan ya. Boleh Surabaya ketiku sih. Jadi yo, wong Surabaya mangan kan karonan ambek tikus ya. Ora maksudnya karonan iki saking saingane ambek tikus. Wong jangan iki dijang-jang. Panganan ini dijang-jang apa dipangan, ditutupi rapet. Sekala Pak, bisa udara tikus itu. Cak wis hebat begini. Nah, maka sekarang ada pembahasan. Idza waqa'a fi ta'amin jamid. Bila mana ada makanan jamid padat. Artinya makanannya bukan benda cair. Kalau ini kan benda cair. Ada makanan tapi makanannya benda padat. Yes? Kejatuhan tikus. Kejatuhan tikus misalkan, juga harus tikus, najis apapun. Misalkan kejatuhan tikus. Famatat.
Boni tile keluarkan ngono paling. Mati akhirnya tikus iki mau. Setelah kejatuhan tikus, tikusnya mati di dalamnya. Wis. Iki pripun, Gus? Weman, Gus. Krengseng sampe ini kayak. Tapi krengsengnya gak sing cair lho ya, sing padat. Aku ngomong padat. Misalnya, ono apa jeneng iku ongseng-ongseng. Lek Faru kan garap daging ya. Ongseng-ongseng tempe, gawe sak wajan, Faru. Hah? Nggih ongseng-ongseng tempe sak wajan. Dipondar. Dicipi kedik sedo tikus iki. Wes. Akhirnya mati tikus iki. Maka bagaimana? Ulqiyat wa ma haula mimma massa wal baqi tahir. Maka cukup kamu buang tikusnya wa ma haula dan apa yang ada di sekeliling tikus itu, kanan kirinya itu sing nemplek-nemplek itu loh. Paham ya? Ingkang nemplek ngalap barokah kali jasadipun tikus niki dibuang. Sekitarnya itu sak piro, Gus? Sak senti ta 2 senti. Tergantung tuh gelane tempe. Lah tuh gelane tempe ku andel ya, iku dibuang. Pokok yang nempel langsung dengan jasadnya panjenenganipun dipucal sedaya. Wal baqi tahir. Sisanya suci. Sisanya suci. Sisanya suci. Buahan tikusnya pas karo sing nemplek karo tikus buak. Tes. Lah wis mari sonep kilo endruk. Nep, pangan apa nep? Pangan apa ruk? Ongseng tempe. Enak ora? Enak. Iki nang liyane gak ono. Soale mari dicipi sana gak ono tunggale. Tak apa-apa, suci wis suci, jelas suci. Enggak usah mamang. Kenapa kok begitu? Karena kalau untuk perkara yang jamit, barang padat, benda padat itu setiap titik dengan titik yang lain punya hukum yang beda. Apa maksudnya ya? Keramik ini 10 misalnya ya. Keramik ini kenaan teleke najis, teleke kewan najis. Masa keramik pinggirnya katut najis? Kan enggak. Punya hukum yang berbeda. Iki mau masak mene. Barangnya oseng-oseng tempe, lek sing kenaan dukur. Sing bisa gak najis. Karena ini benda padat. Tapi kalau ini barang cair, mohon maaf. Masih sak galon. Kena semua. Karena benda padat sama benda cair itu beda. Wis. Lah di kitabmu dicontohkan benda padat itu kasaminin, seperti minyak samin. Kita tuh kan ngomong, Pak. Kasaminin, seperti minyak samin. Minyak samin kok benda padat, Gus? Bukannya minyak itu benda cair. Lah, sekarang kamu penting tahu apa tolak ukurnya benda cair itu sama benda padat itu. Saya ingin nih, jenang benda cair benda padat. Gulali lho gulali. Ngerti gulali ya? Gulali kan semi banyu, tapi semi barang atos. Lek iki jelas cair, ya. Lek waktu jelas padat. Oleh ora lek diantem lho. Saiki pertanyaane, ono barang itu tengah-tengah lah. Semi cair, semi padat. Maka penting untuk kejelasan tolak ukur padat dan cair itu apa. Maka di sini dikatakan wal jamidu. Nah kita walladzi idza ghurifa minhu la yataradu ala qurbin. Yang namanya benda padat itu barang-barang yang bila mana hurifa dicawuk itu bahasa siapa? Dicawuk. Diserok apa dia apa? Bisa karepe lah apa kono. Dicawuk, ngerti dicawuk toh? Dingerekne. Benda cair, benda padat itu tolak ukurnya kalau benda padat adalah benda yang bila mana dicawuk maka sekelilingnya tidak akan kembali secara cepat. Tidak akan kembali secara cepat. Yo balik tapi gak cepat. Contoh beras. Ya, beras. Beras itu dicawuk tengah. Yo kanan kiri ini rontok. Jatuh. Paham ya? Tapi gak cepet kayak banyu. Kayak banyu itu tengah diceduk, sut langsung. Itu namanya benda cair. Paham tolak ukurnya ya? Lek ngono kan harus jelas. Jenang buat ceduk tengah ya. Bolong apa langsung biar? Bolong sih baru alon-alon, Mbak. Gak langsung. Itu namanya la yataradu ala qurbi. Kalau dicabuk tengahnya tidak langsung kembali seketika. Itu namanya benda padat. Wis. Kalau benda cair ya seperti itu, dicabuk tengah langsung biar. Itu namanya benda cair. Jeding, cawun. Bolong sih gak iso. Bolong sih. Itu cebok durung mbok angkat, biar langsung kesan kanan kiri nih. Itu namanya yataradu ala qurbi. Itu benda cair. Paham ya? Tolak ukurnya benda cair sama benda padat.
kasus ini tadi hanya berlaku dalam pembahasan benda-benda padat. Kalau benda cair nggak bisa. Dan benda cair kecemplungan, mohon maaf, kena kabeh. Hah? Najis kabeh. Gak iso kan najis. Misalnya minyak, waduh mak-mak. Biasanya ngecur minyak nang ngene wajan ku titik. Hah? Biasanya ngecure titik, eman boleh. Pas ngecure akeh, ya toh? Kok biasanya ku ngecur wajan nang wajan ku minyak mek titik, Pak. Kok pas ngecure akeh? Mari goreng ditutupi. Hah? Wong jenenge tikus ya. Koteng ngono. Mlebu tikus ya. Mandi minyak. Wes, pertanyaannya, wemanku wajan kuwedhe lho. Kok cari wong Jawa lek panci gedhe jenenge blorok. Ngerti blorok? Ngerti yo, penyenar cili-cili, umure cilik. Ngerti panci blorok? Wong biyen iku lek masak porsi besar iku nggih panci blorok. Panci blorok iku kelire biru. Ngerti ya, yo? Pati umurmu gak mencukupi umur. Ngerti panci blorok? Gak ngerti ya, jelas. Umure. Jadi panci blorok. Orang wajan kewede di sini minyak wapi kecemplungan tikus. Blum. Gus, tak ceduk pasti gus itu wa mahaulah. Dan kanan kirinya yang nempel kena. Gak kena ya. Gak bisa. Najis semua. Karena itu benda cair. Mau bagaimanapun najis semua. Iku lah sak wajan tok wis eman am. Hah? Dan itu sak drum. Hah? Yo. Ngerti sak drum. Gak ada sak drum gak eman gue. Nah. Maka dulu itu ada cerita, Pak. Ada cerita, Pak. Bicara marif. Dulu itu ada cerita, ada ulama namanya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu termasuk ahli fikih. Jadi ngomong cerita fikih. Imam Ibnu Sirin itu termasuk ahli fikih tapi yo hati-hati. Hati-hati. Imam Ibnu Sirin itu kok cara Faruk itu bakul beras, itu bakul minyak misalnya. Tuku minyak itu wala drum-druman, Pak. Pirang-pirang, ratusan drum-drum. Iku sak drum wis pirang ratus liter. Iku beratus-ratus drum. Wes begitu beli dibawa pulang. Cara saiki numpak pickup kira-kira. Kok mulai. Begitu digawa mulai tutuk oma, ternyata di salah satu drum itu ada tikusnya. Ada tikusnya. Kira-kira lek aku ambek awakmu dibuat sak drum tok, apa tikusnya tok malah? Iki lho pertanyaane. Dibuat kabeh drum iku dibuat. Apa sak drum dibuat? Apa tikusnya tok? Ambek sing nemplek iku tok. Piye kira-kira? Imam Ibnu Sirin itu Pak, begitu nyampe rumahnya, tahu bahwa di salah satu drum itu ada tikus. Semua drum itu langsung dibuang. Bukan kabeh minyaknya. Duh, kenapa kok dibuang kabeh, Gus? Kok dibuang sak drum ae? Dawi Imam Ibnu Sirin, barangkali tikus ini sudah dari pabriknya. Lah nek pabrik apa bedanya drum si jam drum loro? Udah kabeh, Pak. Hah? Apa bedanya? Lah awak dhewe kan gak toko pabrik iki mau. Nang kene sing ukur iki mau. Man iki jare sampe iki. Awak dhewe, Pak. Ngomong sirik enggak? Bukan kabeh minyak. Mergo tikus iki mau, aku gak ro pastine kapan mlebu. Lek tikus iki mau mlebu mulai pabrik, walah. Ojo drumku, pabrik najis kabeh. Imam Ibnu Sirin. Karena mau bagaimanapun minyak itu barang cair. Tapi sing koyo ngene iki awake dhewe ora iso praktek. Awak dhewe sok mbok sak drum tok. Wah, wirai wisan cara saiki. Wong hati-hati wisan. Pun sae. Lek Faruk sadian minyak, wah, gak rame-rame. Set. Codik iki gak? Set. Ya Allah, dicodik iku tok. Tes rame-rame. Marun tolek parfum. Untuk parfum murah-murahan 50.000 lho. Rame-rame. Ces. Apa Ruk jadi bapak? Gak apa-apa. Bikin parfuman. Pernah aja ambil ekos. Ya Allah. Uang biyen ngono, Pak. Ikhtiyatnya luar biasa. Imam Ibnu Sirin. Dadi drum-druman sakmono kae dibuat kabeh. Mergo lek kuwi mau wis teko pabrik, otomatis kabeh kena najis. Karena itu barang cair, bukan barang padat. Lha wong saiki hemat Ruk. Hah? Kemudian sampai mana tadi? Farun. Idza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalilu. Nah, itu kita bingung, Pak. Ma'ul bi'ri al-qalilu. Kudu al-qalili. Iku nate mak soalnya. Sing titik iku banyune, duduk sumure. Ma'ul bi'ri al-qalili ketara iso ngaji. Berarti sing titik sumure, sumur kok titik. Sumur pancet gak owah. Sing akeh titik ku banyune.
idza tanajjasa ma'ul bi'ri al-qalilu bimulaqati najisin lam yadhur bin nazhi. Airnya sedikit. Sumur itu kan beda-beda tuh, Pak. Ono sumur itu banyune bancar, banyune deres. Banyune akeh terus. Ono sumur sih enggak mati. Digawe rada akeh titik sap. Ngerti sap gue, Pak? Dangkal habis. Jadi sumur itu macam-macam. Ada yang airnya banyak, ada yang airnya sedikit. Kalau ada sumur airnya sedikit, berarti nggak sampai 2 kula, nggak sampai 216 liter. Kok terkena najis? Terkena najis kayak apa, Gus? Ya misalkan kemasukan apa atau apa najis. Orang pitik terjun payung, berbunang sumur, mati kan bangkai. Kalau bangkai najis, kebetulan sumurnya itu airnya nggak sampai 2 kula, sedikit, nggak sampai 216 liter. Maka air itu otomatis menjadi najis. Kan begitu toh? Kalau ada air nggak sampai 2 kula, kemasukan najis, mau bagaimanapun hukumnya najis. Saya pertanyaannya duduk kui. Pertanyaannya cara nyucian ini piye? Apa cukup dikuras? Celuk nih, apa jenenge? Daftar. Kok damkar? Damkar orang nguras, nambah idul. Allah urep. Kok sok damkar itu? Damkar ini nambahi orang ngurangi. Malah celuk nih damkar. Iku sing biasa ge nguras-nguras ku lho, Mbah. Duduk sing biasa nang ngene kuburan lek wayahe nyumber iku lho. Anu Apa? Sing diselan lho. umur Kok celuk di sumur bor. Nyok, bor sumurnya apa piye kowe iki jadi? Ya Allah, ya Allah. Sing biasa nang kuburan iki lho. Kowe lek ngerti kuburan, Pak. Kalau pas musim hujan, itu kan biasanya nyumber. Itu biasanya ada alat. Sing ngurupno koyo ngurupno mesin klopo iku lho. Tak 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 tak. Bukan nyedot air lho. Bisa. Hah, wis kok model diesel, jelas diesel kok tak 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 tak. Munine ngono kok gak diesel iki piye? Arane ku lho apa? Mbok arane apa? Pokoke nyedot kuwi. Bisa. Bisa ya. Mobil kan berarti ya, mobil diesel ya. Ya Allah. Ras do damkar. Cari damkar loh. Ya Allah, pompa air. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada air nggak sampai 2 kula, nggak sampai 216 liter air sumur. Kemudian air sumur itu kemasukan najis, kan otomatis air sumurnya menjadi najis. Itu sudah nggak perlu dibahas. Yang dibahas sekarang adalah apakah kalau air sumur yang menjadi najis itu dikuras, diceluk nih pompa air ngono iku mau misalnya, dikuras sampai bersih, apakah sudah menjadi suci sumurnya? Tak isanane mana dikuras sik, marang ngono diseni mah maneh kan wis suci. Pikirannya kan ngono. Ternyata lam yadhur bin nazhi. Ternyata dikuras sekalipun nggak menjadi suci. Boleh apa? Mbok kuras kan banyu nih. Sumurnya kan nemplek banyu. Loh, kan analoginya begitu. Airnya kan kena najis, otomatis airnya menjadi najis. Banyunya tak kuras aja cek suci lho. Oh banyunya sing mbok kuras. Lagi bunderane, dim-dimane. Piye carane? Radelia, ganti anyar. Berarti dikuras pun nggak menjadi suci. Lam yadur bin nazhi. Meskipun dikuras tidak menjadi suci. Terus cara balane suci piye gosong sumur iki? Kanggo bal yambaghi alla yunzaha liyaksural ma'u binaba'in aw sabbi ma'in fi. Justru kalau kamu kepingin air sumur yang tidak banyak itu tadi, yang sedikit itu tadi, yang menjadi najis karena kemasukan najis itu tadi, kepingin menjadi suci, biarkan sampai airnya volumenya bertambah. Kan nyumber terus toh? Kalau nggak begitu nyumber ya disiram, dikei, kalau di damkar. Kok jadi nih mau ya? Kalau di damkar. Tadi bener ini. Itu semacam kitab sak terus ya soalnya. Nah. Tambahi banyunya. Jadi biar volume airnya bertambah. Entah nambah itu karena nyumber atau ditambah airnya, disoi banyu. Apa tujuannya, Gus? Secara kaidah fikih, air yang terkena najis itu bisa menjadi suci. Salah satu caranya adalah bil mukatharah, dengan diperbanyak. Kamu punya air dalam gelas najis. Caranya ini piye? Urupno keran. Nambah terus suci. Karena airnya menjadi banyak.
Kalau air banyak dihukumi najis, kalau berubah, kalau nggak berubah, nggak hukumi najis. Malah dikuras. Dikuras gak jadi suci, gak jadi solusi. Maka caranya bal yambaghi alla yunzaha. Justru malah seyogyanya jangan dikuras, biarkan liyak sural ma'u agar airnya volumenya bertambah binabin. Mungkin sumbernya nyumber ausab bima'in atau ditambah air. Itu kalau air sumbernya sedikit. Kalau air sumbernya banyak, Gus, itu sumbernya banter, sumber lawas biar. Sumber lawas itu anti musim. Musim apapun, musim kemarau, musim hujan pancet akeh. Sumur anyar-anyar saiki wala, gede dilu ana asat bisa. Tek bisa. Sumur anyar. Soalnya pancen kualitas wong lasan wong anyar siji. Lho, kowe dikandani ora percaya. Sampai sumur lho padha-padha sumure. Sumur lawas sampai sumur anyar sih. Wong biyen saiki siji. Sak alim-alim wong saiki ora alim koyo wong biyen. Anane. Iku wong saiki dadi wong meneh ta, Mas. Mbok tak. Belas ora alim. Loh, itu hukum alam iki, Pak. Hukum alam. Wong sumur dari sumber lawas sampai sumber anyar siji. Ku cara dawuh kanjeng Nabi mamin yaumin illa walladzi ba'da syarrun min. Ora ana dina kejaba dina sakuse, tidak ada waktu kecuali hari setelahnya akan jauh lebih buruk dari hari sebelumnya. Masuk dari pepatah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ke pepatah itu. Realitanya mohon maaf, tidak ada. Kosong. Tambah merono sing ono, tambah kali bongkeng-bongkeng itu. Lu kan ndane ora percaya kuwi. Lah api-api pancen api-api ora sedo kiamat. Anane kiamat kan mulai kali bongkeng-bongkeng itu. Yo, cara disebuli pangeran Raiman. Gak eman pangeran. Lah si api-api eman pangeran. Kenyataan ngono. Awil kathiru bitaghayyurin bih lam yadhur illa bizawali. Kalau air sumurnya banyak kemasukan najis, maka akan menjadi najis kalau mengalami perubahan. Ada air sumur banyak Gus airnya, berapa liter? Walah Gus, kalau 300 liter aja ada, berarti banyak airnya. Kemasukan bangkai ayam Gus, bangkai tikus, najis nggak airnya? Berubah nggak? Warnanya, baunya, rasanya. Kalau berubah, meskipun air sumurnya banyak, menjadi najis. Tetap menjadi najis. Terus Gus, cara nyucian ini piye lek bajune akeh ngono. Lam yadhur illa bizawali. Tidak bisa menjadi suci kembali kecuali perubahannya itu sudah hilang. Yang tadi bau tikus misalkan najisnya tikus. Yang tadi bau bangkai ayam misalkan bangkai ayam najisnya. Itu baunya hilang. Rasanya hilang. Warnanya hilang. Kalau sudah hilang semua, maka air banyak yang awal mulanya dihukumi menjadi najis karena kena najis, itu kembali menjadi suci. Paham ya? Paham ya? Ya Allah, ya Rabbi ya kan. Fa in baqiyat fihi najasatun ka sya'ri fa'rah wa lam yataghayyar fatahurun ta'addara isti'malu. Berarti kalau ada air sumur, airnya banyak, meskipun kemasukan najis, tapi kalau tidak mengalami perubahan, berarti airnya tetap dihukumi suci. Paham ya? Ada air sumur banyak, 216 liter lebih, air banyak. Kemasukan tikus, diambu, pancet, steril, tidak bau tikus. Warna tidak berubah, dicipi-cipi, nggak berubah. Pancet seperti air sumur pada umumnya. Berarti kan hukumnya suci, Gus. Iya suci. Dijokok tikusnya diangkat. Tes, jenenge tikus ya diangkat. Tikusnya keangkat, bulunya pancet. Bulunya tetap dalam sumur, rontok. Sekarang pertanyaannya, berarti air itu tadi yang dalam sumur kan tidak mengalami perubahan, sehingga hukumnya tetap suci. Fatahurun, suci mensucikan. Tapi ta'adzara isti'maluhu. Meskipun suci mensucikan dipakai wudhu bisa, tapi sulit untuk pakai. Karena apa? Karena ada sya'ri fa'roh misalkan. Masih ada zatnya najis. Misalkan bulu tikus itu tadi. Kalau sucinya suci, mensucikannya mensucikan. Karena tidak ada perubahan di sana. Airnya tidak berubah. Air banyak, kalau kemasukan najis tidak berubah, maka tetap hukumnya suci. Yang penting najisnya diambil. Nah kan najisnya diambil, tapi si ono sisai bulu-bulu tikus itu. Maka airnya suci mensucikan, tapi sulit untuk dipakai. Kenapa kok sulit dipakai? Idla yakhlu min hudalun. Karena orang dhewe ngati-ngati yo. Nyiduke sing kuwi gak ono ulune. Lho, wong ulune ku nempel nang gone apa jetimbo gengang sukui malah. Apa maksudnya ya? Suci mensucikan sebenarnya, tapi angel kabeh gawe. Samar soalnya. Mbok ndang katutan ulune.
Mulune ku nyebar. Ya, ngono lho. Hah? Ya Allah. Jadi begitu. Berarti gimana solusinya, Gus? Fal yunzah kullu. Lek wis kaya ngono kuwi kurasan. Lah piye Pak wong wulu ya? Hah? Iya lek banyu mili, wulune iso ilang. Lah lek ngono kamu bisa memastikan bulunya bersih, hilang. Kayak iso kan? Fal yunzah kullu. Maka kuras semuanya. Lah lek aku gawe durung tak kuras piye, Gus? Durung tak kuras tak gawe. Fa in igtarafa qabla an-nazhi wa lam yatayaqqan fi magtarafa sya'ran lam yadurra wa in dannahu. Kalau ada orang memakai air sumur yang seperti ini tadi, seperti air sumur seperti ini tadi, air sumur yang banyak, kemasukan najisnya tikus misalkan, tapi tidak berubah, warna bau rasanya tetap steril, tikusnya diambil, tapi ada sisa rambut, tapi nguras gak sempet, sagaya wis nekat, tetap dipakai padahal belum dikuras. Bagaimana? Maka selama dia memakai itu tidak ada keyakinan betul bahwa air yang dia ambil ada rambut tikusnya, ada zat najisnya, maka hukumnya tidak ada masalah. Kok gak yakin, paham ya? Lek cetha welo-welo ulune pancet digawe, mohon maaf tidak bisa. Tapi selama gak cetha welo-welo ada keyakinan ada najis di sana, maka tidak ada masalah. Kenapa? Amalan bitaqdimil asli ala dhahir. Karena mengamalkan kaidah lebih dinomorsatukan asal daripada dhahir. Yang asli air sumur itu suci. Yang asal. Cuma yang dohir air sumur itu ada bulu tikus. Maka selama dohir itu tidak nyata-nyata tampak, gak ngarepe motolo ono ulune, gak yakin ada bulunya, maka apa yang menjadi keaslian air sumur itu yaitu suci, itu bisa kamu gunakan. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya? Wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i ghasalatin sak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.